Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Pak Lis. Kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat ya. Di sini sudah Pak Lis tuliskan ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti ketika ingin menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, pertama langkahnya adalah mengidentifikasi dulu nilai A dan D. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan D itu adalah nilai dari diskriminan ya. Dengan nilai D rumusnya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Itu langkah pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, kalian diharuskan untuk menentukan persamaan sumbu simetri. Ini berarti X. Rumusnya adalah min B per 2A. Yang ketiga, menentukan puncak dan jenisnya ya. Puncak itu berarti Y, bisa kalian pakai rumus D per min 4A. Kemudian yang keempat, menentukan titik potong dengan sumbu koordinat ya. Berarti titik potong terhadap sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Dan titik potong terhadap sumbu Y, ini syaratnya adalah X sama dengan 0. Itu yang perlu diingat. Kemudian coba kita menentukan dulu apa sih identifikasi dari nilai A dan D itu. Lah di sini Pak Lis sudah punya beberapa gambar ya. Ada nilai gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau kita identifikasi dulu, di sini ada grafik. Nah, ini kan jelas dia memotong sumbu X ya. Sumbu X itu yang ini. Nah, maka nilai diskriminannya itu harus lebih besar dari 0 atau positif di sini. Memotong sumbu X. Kemudian nilai A-nya lebih besar 0. A lebih besar 0 berarti dia A-nya positif. Maka grafiknya itu membentuk huruf U seperti ini ya. Huruf U. Itu artinya nilai A-nya positif. Terus kalau grafiknya seperti ini, berarti nilai A-nya jelas lebih kecil dari 0 atau negatif karena dia membentuk huruf N. Ya, negatif berarti membentuk huruf N. Kalau positif membentuk huruf U atau V seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ini untuk grafik yang menyinggung sumbu X. Menyinggung itu berarti hanya nempel gini doang ya. Ini X menyinggungnya tok. Nah, dia tidak memotong. Kalau memotong ini tadi ada titik potongnya. Kalau menyinggung hanya menyinggung gitu. Nah, nilai A sama seperti tadi. Kalau A-nya positif itu berarti membentuk huruf V atau U seperti ini. Sedangkan kalau A-nya negatif membentuk huruf N. Nah, ini kalau menyinggung itu berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminan tadi itu yang sama dengan B kuadrat min 4AC. Selanjutnya untuk yang ketiga, jika grafik itu tidak memotong atau tidak menyinggung, lah berarti dia hanya ini berada di ambang-ambang ini ya, tidak memotong atau menyinggung. Maka diskriminannya itu nilainya negatif atau kurang dari 0. Nah, untuk terbukanya sama, kalau A-nya positif terbuka ke atas atau membentuk huruf V, sedangkan kalau negatif membentuk huruf N. Kayak gitu. Nah, sebagai contohnya, coba di sini ada dua grafik ya, dua soal ya. Yang pertama di sini kalian disuruh memperhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang A dulu, yang pertama ini. Coba kalian identifikasi dulu. Pertama nilai A ya. Nilai A-nya ini karena terbuka ke bawah atau membentuk huruf N, maka jelas nilai A-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0 ya, negatif. Karena dia membentuk huruf N. Nah, sedangkan nilai diskriminannya kira-kira positif atau negatif. Nah, lihat di sini. Grafik ini kan memotong sumbu X di 2 titik yaitu min 2 dan 3. Maka diskriminannya bernilai positif. Ya, diskriminannya positif. Nah, sudah seperti ini. Terus yang B. Nah, gambarnya seperti ini. Coba ini terbukanya ke atas ya, membentuk huruf U atau V. Jelas bahwa nilai A itu positif ya kan? Membentuk huruf U atau V, berarti lebih dari 0, positif. Sedangkan kalau kita melihat grafik ini dia hanya mengambang, tidak memotong dan tidak menyinggung, maka jelas bahwa nilai diskriminannya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah,
ini adalah identifikasi pada sebuah grafik fungsi kuadrat. Hanya menentukan A-nya itu positif atau negatif, dan nilai diskriminannya juga positif atau negatif, gitu ya. Kemudian lanjut contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua adalah kita disuruh menggambar grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Ingat tadi langkah-langkahnya, kita harus mengidentifikasi dulu dari nilai A dan D. Oke, kita identifikasi dulu. Nilai A berarti yang di sini nih A namanya ya. A-nya berarti 1 di depan x kuadrat. Kemudian B di depannya X, koefisien dari X itu berarti 4. Sedangkan nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, A-nya kan 1 ya, sudah jelas bahwa nilai A-nya adalah lebih besar dari 0 atau positif. Maka grafik fungsi kuadrat ini nanti, X kuadrat plus 4X min 12 ini, ketika A-nya itu positif, maka akan terbukanya ke atas atau membentuk huruf U atau V. Maka grafiknya nanti pasti seperti ini. Setelah itu kita coba mencari nilai diskriminan ya, D. Ingat tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita coba hitung memasukkan nilainya. B 4 kuadrat dikurangi apa tadi? A 4A, berarti A-nya 1, terus dikalikan dengan C. C-nya adalah negatif 12. 16, ini 4 kali 1 kali min 12 berarti plus 48, hasilnya adalah 64 lah. Diskriminannya bernilai 64. 64 itu kan positif ya kan, lebih dari 0. Nah, karena diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka jelas nanti dia akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Memotong sumbu X di 2 titik ya yang berbeda. Itu adalah identifikasi terlebih dahulu. Kemudian ini berarti kayak gini nanti ya, memotong 2 titik. Seperti ini. Langkah yang kedua adalah menentukan persamaan sumbu simetri ya. Sumbu simetri tadi adalah X. Ingat tadi rumusnya X adalah min B per 2A lah. Masukkan aja B-nya. B-nya adalah 4. Berarti min 4 per 2 kali A-nya 1. Nah, maka ini min 4 per 2 hasilnya adalah negatif 2. Ini sumbu simetris. Ya, kemudian yang kedua adalah nilai puncak, titik puncaknya ya. Tentukan puncaknya D per min 4A rumusnya. Nah, D tadi sudah kita hitung yaitu bernilai 64. Berarti 64 per min 4 kali 1. Jadinya 64 per min 4. Berarti negatif 16 ya. Oke, ini adalah titik puncak. Kesimpulannya berarti ada titik puncaknya. Titik puncaknya adalah X dulu baru Y ya. Berarti min 2, min 16. Nah, langkah berikutnya yang keempat adalah menentukan titik potong terhadap sumbu koordinat. Oke, pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah Y itu sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 lah. Kita tulis rumus soalnya ya. Y atau fx x kuadrat tambah 4x min 12 lah. Y-nya ganti 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 12. Nah, seperti ini. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita faktorkan. Nah, sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin ya, cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya, atau fungsi kuadrat gini. Berarti XX, kemudian kita cari 12, hasil kalinya berapa? Kalau dijumlahkan itu 4. Nah, jelas angkanya adalah 6 dan 2. 6 kali 2, 12. 6 tambah 2 itu bisa menghasilkan angka 4 ketika salah satunya itu bernilai negatif. Nah, jelas yang negatif adalah 2. Maka di sini adalah plus 6 dan negatif 2. Maka X plus 6 sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah min 6 dan X sama dengan 2. Maka kita dapat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X, Y ya, berarti min 6,0 dan ini 2,0.
Ya, berarti ini dan ini. Setelah itu titik potong terhadap tadi sumbu X ya, berarti sekarang sumbu Y terhadap sumbu Y. Syaratnya apa? Syaratnya adalah X itu harus sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti ini kita tinggal mengganti X-nya itu dengan nilai 0. Kita tulis kembali soalnya. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dikurang 12. Lah ini X-nya kita ganti 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurangi 12. Hasilnya Y-nya adalah negatif 12. Maka kita dapat titik lagi yaitu X, Y 0, min 12. Nah setelah itu kita tinggal membuat gambar atau grafiknya. Ya seperti ini ya. Ini Pak Lis gambarkan grafiknya. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan yaitu membuat sumbu koordinatnya ya. Koordinatnya seperti ini, X sama Y. Kita data dulu, tadi ada beberapa titik yang sudah kita dapatkan. Titik pertama adalah titik puncaknya ya. Titik puncaknya adalah min 2, min 16. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah min 6,0 dan 2,0. Setelah itu titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 12. Lah, dari titik-titik ini kita bisa membuat gambarnya ya. Oke. Pertama min 2, min 16. Min 2 jelas di sebelah kiri sini ya. Min 2, min 16. Kita anggap aja di sini. Ini tinggal kita buat aja titik-titiknya. Kemudian min 6,0 lah. Min 6 berarti ada di sebelah kirinya lagi. Min 6,0. Setelah itu 2,0 ada di sebelah kanan. Berarti di sini misalnya nih. Terus yang ke 4 titiknya 0, min 12. Berarti 0 kan di sini ya. Min 12 berarti sebelumnya min 12. Kita anggap aja di sini min 12. Nah, setelah itu tinggal kita tarik garis dari titik-titik yang sudah kita buat tadi. Nih kita hubungkan. Nah ini titik puncak kan. Berarti kalau sudah melalui puncak dia harus naik kembali ke sana. Oke. Maka ini yang namanya grafik dari fungsi kuadrat. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu dapat Pak Lis jelaskan pada kesempatan hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan kuisnya yang ada di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.